Puji nama Tuhan, selamat sore bagi kita semuanya. Kita akan memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengundang jemaat-jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.
Kita naikkan pujian kita bagi Dia. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Dengan kasih Kristus, Ibu Melanie Awandatu membawa kita dalam doa pembukaan. Hanya
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami saudara-saudara seiman Tuhan Yesus, kami berkumpul. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Yesus kami juga boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau selalu memberikan yang terbaik juga bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang baru, untuk kekuatan yang baru Tuhan. Terlebih sukacita untuk kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Bekerjalah Tuhan dengan urapan-Mu. Semua yang mengambil bagian kami percaya Engkau akan mengurapinya dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sidang jemaat dipersilakan duduk. Kita masih memuji nama Tuhan, kita naikkan pujian kita, kesukaan Tuhan kekuatanku. Nama Tuhan, kita masih memuji memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita, mari kita sambung Sang Raja. Kuasa
dipersilakan duduk. Saya membuka ruang kesaksian. Jika ada jemaat-jemaat Tuhan yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilakan. Haleluya. Kita naikkan pujian kita, janganlah kau takut. Puji nama Tuhan. Jika ada jemaat-jemaat Tuhan yang mau bersaksi, saya persilakan. Baik, jika tidak ada, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang jemaat-jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Tiada
hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Yesus. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dengan kasih Kristus, Pak Muji membawa kita dalam doa kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, sore hari ini kami boleh datang kembali kepadamu, mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Hamba-Mu bersama umat-Mu yang ada, begitu rindu akan kasih-Mu, begitu rindu akan nasihat-Mu, begitu rindu akan firman Tuhan. Karena Engkau sangat berkuasa atas kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan mempersiapkan membawa firman-Mu, berkati juga umat-Mu yang telah hadir di tempat ini, dan semuanya menerima berkat dari Allah, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cuma dipersilakan duduk. Pekerjaan selanjutnya saya berikan kepada hambanya yang melayani. Ya, puji Tuhan. Apa kabar semuanya, saudara? Puji Tuhan, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu menyanyikan satu lagu lama mungkin ya saudara ya. Tolong ditampilkan. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku yang begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista.
kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku yang begini. Ku abaikan kasih setia-Mu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Puji Tuhan, saudara, saya rindu nyanyikan lagu ini karena ada hubungan dengan tema saya akan bagikan pada sore hari ini. Terima kasih Kak Lydia. Ya, tema bulanan khususnya untuk bulan November, gereja kita utamakan Tuhan, ya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita manusia tentunya pasti ada juga dalam kita menjalani hidup ini, ada juga yang kita utamakan. Kita sebagai suami ya kita utamakan istri. Kita sebagai istri kita utamakan suami, utamakan anak-anak ya. Bahkan kalau kita melihat ada di banyak gambar di pabrik, utamakan keselamatan kerja ya. Dan pada kesempatan hari ini kita akan melihat seperti waktu tanggal 1 awal bulan Kak Jonathan membawakan pengertian tentang utamakan ya. Dan saya tertarik di arti dalam terjemahan Yunani itu kata utamakan itu ada hubungannya dengan kata mengikuti. Tapi sebelumnya kita lihat di dalam Matius pasal yang keempat, Matius 4 ayatnya yang ke 19 dan 20. Puji Tuhan. Sebenarnya beberapa ayat, tapi yang saya lebih fokus di ayat 19 dan 20. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayatnya yang ke-20. Ya, ayat 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dalam kisah ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Kalau di ayat 21 dan 22, kalau ayat 19-20 itu Petrus dan saudaranya. Ya, saya bacakan mundur di dalam ayatnya yang ke mulai 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia."
Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 21, dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya lebih terfokus di ayat 19-20, kata ikuti dan mengikuti. Nah, kita kembali ke tampilan, coba kita lihat banyak hal-hal yang utama juga dalam keseharian kita, dalam kita menjalani kehidupan ini. Misalnya, utamakan truk yang bermuatan, ya. Berarti memiliki pengertian bahwa jadi yang truk yang bermuatan yang lebih didahulukan, ya. Kata utamakan, ya. Ada utamakan kesehatan kerja. Kalau Jarod yang PDI itu utamakan ideologi Pancasila, gitu. Jadi itu hal-hal yang utama yang kita lihat di sekitar kita, baik di dunia pekerjaan. Kalau misalnya kita juga ikut undangan gitu ya, pernikahan, utamakan yang sudah lebih tua. Berarti mereka yang duluan makan. Banyak hal yang kita temui untuk kita mengutamakan sesuatu. Tetapi lebih dari segalanya itu, saudara, kita harus mengutamakan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengulang kembali, saya ulangi dalam terjemahan Yunani, kata utamakan, yang terpenting, yang terutama, ditempatkan yang paling pertama atau terdepan. Ini saya mengulangi lagi dalam khotbah 1 November, terjemahan Yunani. Jadi kata utamakan, jadi itu dia terpenting, terutama, ditempatkan yang paling pertama atau terdepan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya katakan yang lagu tadi tentang mengikuti dan murid-murid Yesus tadi dipanggil untuk mengikuti Yesus, saya menghubungkan pengertian kata utamakan itu, jangan dulu, tentang terdepan. Berarti lebih dahulu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika murid-murid Yesus dipanggil, ya, ayo ikut, mari ikut. Mereka mengikuti Yesus, berarti mereka membiarkan atau mengikuti guru yaitu Yesus berjalan di depan mereka. Karena saudara, saya pelajari di sini, kita lihat tampilan berikut, ya. Terus dikatakan seperti gini, ada satu kata, akar kata yang sama tetapi memiliki dua pengertian. Saya pelan-pelan ya saudara. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dasar kata ikut, tapi memiliki dua pengertian yang berbeda. Yang pertama, ya, kata ikutilah memakai kata deute opiso. Artinya, marilah di belakangku, berjalanlah di belakangku. Ketika Yesus bilang, ikutlah aku, Yesus mau memposisikan bahwa dia sebagai pemimpin terdepan di depan mereka dan mereka mengikuti dia. Ya, tadi kata Yunaninya utamakan, jadi terdepan. Nah, yang kedua di ayatnya yang ke-20, lalu dan mengikuti dia. Kata mengikuti beda kata Yunaninya. Akolouteo, menemani, ikut dan mencapai. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika murid-murid yang pertama, Andreas dan Simon Petrus, dipanggil Yesus untuk mengikuti Yesus, Yesus mau memposisikan dirinya adalah sebagai pemimpin dan mereka di belakang Yesus. Berarti mereka harus mengutamakan Yesus. Ya, saya harap sampai di sini saudara nangkap. Kita melihat bahwa mari ikutlah aku berarti mari berjalan di belakangku. Ada suatu kata undangan
untuk datang. Ini Yesus sendiri loh yang memanggil. Begitu luar biasa. Yesus katakan, ayo mari, saya di depan, kalian di belakang, ikuti aku. Kita akan merenungkan betapa penting Yesus dalam aspek hidup kita selalu yang terdepan dan kita yang di belakang Yesus. Ya, sangat-sangat penting dalam kita menjalani hidup ini, aspek hidup kita, Yesus yang di depan kita, kita yang di belakang. Ya, karena ada keunggulan-keunggulan, ada suatu keistimewaan ketika kita menjadikan Yesus itu dia yang utama atau dia yang di depan kita. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita ketahui budaya di Timur Tengah pada waktu itu ya mencatat bahwa seorang murid harus berada di belakang gurunya, baik waktu berjalan maupun pada waktu menunggang keledai. Ya, seorang murid loh. Jadi pokoknya ini budayanya Yesus juga ketika dia berbicara dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Yesus juga tidak serta-merta menabrak dalam pengertian budaya yang ada. Makanya ketika saudara membaca Alkitab ada kalanya, loh kok beda gitu ya pemahamannya gitu. Karena budayanya di sana beda dengan budaya yang ada di Indonesia. Ya, jadi yang pertama kalau budaya Timur Tengah, seorang murid itu harus berada di belakang gurunya, baik waktu berjalan ataupun naik keledai dalam perjalanan. Yang kedua, sungguh tidak sopan baginya untuk berjalan di depan atau di sebelah gurunya. Nggak ada sopan itu saudara. Ini budaya mereka. Nah, menjadi pertanyaan dalam hidup kita dalam tanda kutip. Ajakan Yesus untuk berjalan di belakangnya bukan dalam arti sempit. Nanti kita akan melihat saudara sebentar pengertiannya. Jadi serta-merta ya udah ikut dalam pengertian ya jalan-jalan terus gitu ya. Jadi sempit pemahaman kita, tetapi artinya luas. Ketika kita berjalan di belakang Yesus artinya kita mengutamakan Yesus. Ketika kita berjalan di belakang Yesus artinya kita menomorsatukan Yesus dan banyak hal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, di sini kita melihat dalam pemikiran umat Israel zaman Perjanjian Lama, ya, mengikuti seseorang atau berjalan di belakang seseorang mengandung arti yang pertama, mengiringi. Ya, kita tahu bersama ya, ketika saya mau berjalan misalnya sama mungkin pemimpin saya yang di belakang, saya mengiringi pemimpin saya. Yang kedua, menaati. Ya, ketika kita berjalan di belakang Yesus, kita menaati Yesus. Yang ketiga, mencintai. Itu ada kata cinta saudara, atau ada kata kasih. Keempat, menyerahkan diri. Yang kelima, mengabdikan diri. Ini merupakan ya adat atau pemikiran orang Yahudi pada zaman itu. Seseorang dikatakan dia harus berjalan di belakang misalnya pemimpinnya, dia harus mengiringi pemimpinnya itu. Dia harus menaati pemimpinnya itu. Dia harus mencintai pemimpinnya itu. Dia harus menyerahkan dirinya kepada pemimpinnya itu. Dan yang terakhir, mengabdikan diri kepada pemimpinnya itu. Itu dikemas, kalau kita merenungkan itu kita sudah mengutamakan Tuhan. Kita mengiringi setiap Rebo, Kamis, kebaktian Jumat Kompria, Selasa Komunita Doa, hari Minggu. Kita mengiringi datang dekat dengan Tuhan. Karena pemazmur mengatakan lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Kita sedang mengiringi, sedang ingin dekat dengan pemimpin kita itu, guru agung kita itu. Dan kita menaati apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kita menjalani kehidupan ini. Kita mencintainya, mengasihinya, menyerahkan diri dan mengabdikan diri. Nah, 5 hal ini yang kita akan renungkan sebentar, ada contoh-contoh di dalam Alkitab. Saudara, yang pertama kita akan melihat di dalam Rut pasalnya yang pertama. Rut pasalnya yang pertama, kita tahu kisahnya. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama, saudara.
ayatnya yang ke-7 ya. Intinya ceritanya ada satu keluarga ya dari Bethlehem. Karena terjadi kelaparan di Bethlehem, mereka pergi ke Moab. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kepala keluarga namanya Elimelek. Setelah mereka pergi ke Moab, apa yang terjadi? Ya, Elimelek sebagai kepala keluarga meninggal. Ya, memiliki anak, udah menikah dengan orang Moab, dan singkat ceritanya anak laki-lakinya meninggal. Tinggal Naomi dan menantunya. Ya, 2 menantunya. Ayat 7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan 2 menantunya. Katanya mereka dengar bahwa di Yehuda itu sudah aman lah, sudah pulih lah keadaan daerah Bethlehem itu. Jadi mereka mau kembali sama kedua menantunya. Ayat 8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tujukan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Ayatnya yang ke-9. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Ayat 10. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Ayat 11. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah aku tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suami nanti? Ayat 12. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masa akan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripadamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ayat 14, saudara. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu meminta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Sampai di sini dulu, saudara. Jadi dikatakan yang Naomi, ya udah kalian pulang gitu. Saya sudah tidak akan memiliki anak laki-laki. Kalau toh dikasih, masakan kalian nunggu gitu sampai tua. Jadi anak-anakku berapa kali, pulanglah anakku, pulanglah. Desakan sebagai orang tua gitu, seorang ibu, walaupun hanya ibu mantu, ibu mertua, tapi dia sayang kepada anak menantunya. Udahlah, pulanglah, pulanglah. Dan ayat yang ke-15 kita telah baca, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Disuruh Rut, ya udah kamu juga pulang. Ya, silakan kamu pulang ke bangsamu, ke Allahmu. Tapi luar biasa ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ayat yang ke-17. Dikatakan ayatnya yang ke-17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Begitu luar biasa seorang menantu, yaitu Rut. Dia memang benar-benar dia mengasihi atau mencintai mama mertuanya. Tadi saya katakan bahwa ketika saudara merenungkan bahwa menurut pemikiran Yahudi, ketika kita mengikuti seseorang atau guru, ya ada kata harus mencintai
guru itu. Dan ini dilakukan oleh Ruth, ya. Dia mencintai mama mertuanya. Padahal kalau saudara renungkan bahwa untuk bangsa Israel dan Moab itu sangat sulit untuk dipersatukan. Bahkan tadi bilang, pergilah kepada Allahmu, sudah beda keyakinan. Tetapi begitu luar biasa, saking sangat cintanya ya Ruth kepada mama mertuanya, dia bilang, engkau mati di sana, aku akan mati di sana, bangsamu itu bangsaku. Begitu luar biasa, dia mengikuti mama mertuanya Naomi dengan penuh kasih dan penuh cinta. Dan ketika dia mengikuti mama mertuanya dengan penuh kasih dan penuh cinta, itu tandanya dia mengutamakan mertuanya itu. Dan saudara, ketika saya aplikasikan dalam hidup kita, ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan yang ada di depan kita, baiklah kita harus mengasihi Tuhan itu dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap kita mau katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Ya, ini yang kita renungkan bersama saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengutamakan Tuhan itu juga ada mengandung pengertian kita mengasihi Tuhan. Ada lagu Yesus di atas segalanya, Yesus di atas segalanya, ya, Yesus di atas segala-galanya. Tadi lagu yang dinyanyikan yang lagu waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada, Yesus selalu serta. Lagu ini, kata-kata ini, waktu saya di Jakarta, setiap pagi saya kirim renungan, waktu itu masih SMS ke jemaat. Tiba-tiba ada balasan SMS dari jemaat, seakan-akan jemaat itu menyalahkan Tuhan. Karena pengalaman yang dia alami itu luar biasa, pengalaman pahit. Gitu. Terus saya bingung, aduh saya mau balas apa begitu. Saya teringat lagu ciptaan almarhum Om Yoyo itu. Ya, waktu malam yang gelap, ya Tuhan Yesus tetap ada. Di pinggir maut pun Yesus tetap ada. Karena seorang ibu ini dia akan menghadapi operasi besar. Dia bilang, ya, saya sulit untuk menghadapi kenyataan ini. Cuma itu aja saya kirim. Dan besoknya dia SMS, terima kasih. Kata-kata ini menguatkan saya saat saya diperhadapkan dengan situasi yang kritis. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi yang pertama, ketika kita mengutamakan Tuhan, kita memposisikan Tuhan itu depan kita, kita harus mengasihi Dia. Amin, saudara. Nah, kita akan melihat yang kedua, contoh yang kedua. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal 19. Kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-19, saudara. 1 Raja-Raja pasal 19. Setelah Elia pergi dari sana, pergi dari mana? Elia baru mengalahkan ya nabi-nabi Baal pada waktu itu, seorang diri. Ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari apa saudara? Mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. 2 kali kata mengikuti. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah ku perbuat kepadamu. Panggilan terhadap Elisa. Ya, Elisa sedang membajak, sedang bekerja. Dan singkat cerita kita telah baca, Elia melemparkan jubahnya, ayo ikut dengan aku, ya, menjadi hamba Allah. Tunggu, saya mau pergi ke orang tua dulu mencium, ya udah silakan. Dan singkat cerita, Elisa mengikuti Elia. Nah, apa yang kita renungkan pada saat ini dalam kata mengikuti itu? Kita mengedepankan, kata mengedepankan itu, ya, Elisa mengikuti Elia dengan penyerahan diri. Ya.
penyerahan diri. Sebelumnya tadi saya kelewat ya, dalam kisah tentang Rut, ketika Rut mengasihi mertuanya itu, apa yang terjadi? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa Rut itu menjadi salah satu ya nenek moyang dari Tuhan Yesus. Itu hal yang besar loh saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari orang di luar Yahudi dipilih oleh Tuhan menjadi bagian dari silsilah dari nenek moyang Yesus, itu hal yang luar biasa. Karena kuncinya tadi, mengasihi, mencintai Tuhan. Nah yang kedua, Rut mengikuti Elisa mengikuti dengan penuh penyerahan. Dia berserah. Ketika dipanggil oleh Elia, ayo ikut aku. Ya. Sementara kerja, saya teringat bahwa Kak Revi pernah bilang bahwa dari sekian banyak, hampir semua, ketika dipanggil untuk melayani tokoh-tokoh Alkitab, semua ada dalam posisi bekerja, melakukan aktivitas, bukan tidur-tiduran. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, yang kedua ini begitu luar biasa si Elisa ini, dia mengikuti Elia. Kalau saudara baca kisah tentang Elisa, Elia itu dia melakukan mujizat cuma 7. Tetapi Elisa dia melakukan mujizat 14. 2 kali lipat. Karena dia mengikuti Elia dengan penuh penyerahan diri. Penyerahan totalnya dia ikuti Elia sebagai hamba Allah. Nah kita juga ketika kita mengutamakan Tuhan, biarlah kita menyerahkan diri kita total sepenuhnya kepada Tuhan. Ya saudara, ada lagu yang suka-sukamu Tuhan. Ya, terserah suka-sukamu Tuhan. Dalam kita menjalani hidup ini, memang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan bahwa dalam kita memposisikan Tuhan terutama paling depan dalam hidup kita mengikuti Tuhan. Memang ada kalanya di tengah-tengah perjalanan pengiringan kita akan Tuhan itu tidak mudah, tidak gampang. Saya selalu katakan ada kalanya air mata yang menetes dalam hidup kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai anak, karena pergumulan yang ada. Tetapi ketika kita menyerah total seutuhnya kepada Tuhan, saya percaya ada hal-hal yang besar yang Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga kita akan melihat contoh lain lagi. Bagaimana kata mengikuti ini atau menomorsatukan itu di depan. Yeremia pasalnya yang kedua. Yeremia pasal 2 mengatakan begini. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun di negeri yang tiada tetaburannya. Saudara, agak kecil saudara ini. Jadi bagaimana firman Tuhan datang kepada Nabi waktu itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Israel jatuh kepada penyembahan berhala, jauh dari hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu. Ya, dia teringat bagaimana orang Israel ketika keluar dari Mesir, ya walaupun tegar tengkuk, ya selalu bersungut-sungut, tetapi Tuhan melihat bahwa ya mereka mengasihi Tuhan Allah. Nah ketika pada zaman Yeremia orang Israel telah jatuh ke penyembahan berhala. Dan Tuhan katakan, aku teringat akan kasih-Mu yang semula. Saudara ketika sudah mulai menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup saudara, saudara ingat akan awal-awal mulanya saudara dekat dengan Tuhan. Cinta mula-mula saudara begitu sangat indah, begitu sangat menikmati. Semangat luar biasa kita datang kepada Tuhan. Ya, berapi-api kita datang kepada Tuhan. Kita mengasihi, mencintai Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini yang harus kita renungkan dalam kita menjalani setiap kehidupan ini. Bagaimana kita memposisikan Tuhan itu terdepan dan kita mengikutinya. Nomor satukan Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saya mau katakan begini.
berjalan di belakang Yesus, mau tidak mau kita pun belajar mengubah apa yang perlu kita utamakan dalam setiap hidup kita, lalu memahami apa yang Yesus inginkan dalam kehidupan ini. Ya. Nah, ketika murid-murid mengikuti Yesus, mereka banyak belajar apa yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Walaupun mungkin ada kalanya mereka diperhadapkan, ini siapakah Yesus ini? Ya, kok dia bisa membuat baik angin gelombang itu teduh, tenang. Masih berpikir saudara, tetapi itulah pengenalan kita. Semakin kita memang ikut benar-benar dengan Tuhan Yesus, di situ hal-hal yang kita boleh melihat, hal-hal yang indah yang Tuhan nyatakan. Seperti contohnya begini saudara, ketika saudara bandingkan iman saudara 10, 20, 30 tahun yang lalu dengan sekarang, pasti sudah ada pertumbuhan iman. Ya, dibandingkan dengan sekarang. Misalnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, soalnya pernah waktu itu ada seorang bapak di Jakarta itu, ya dulunya dia cuma datang sebagai simpatisan, tetapi lama-kelamaan sudah bertumbuh di gereja waktu itu di Jakarta, dan singkat cerita dia sudah melayani Tuhan. Ada suatu pertumbuhan step by step yang dimunculkan dari seorang bapak itu. Ya, ada suatu pertumbuhan. Dan Petrus dan teman-temannya, mereka juga mengalami hal-hal yang seperti itu, walaupun mungkin ya mengecewakan Yesus, bahkan itu Yesus bukan guru saya, ya, menyangkal. Tetapi ketika sadar diri, wah saya telah salah, ada keliru, kembali ke jalan yang tepat, ikut Yesus. Bahkan Petrus dalam Kisah Rasul, dia begitu luar biasa, banyak hal-hal yang dia nyatakan melalui pelayanannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Karena surat Kisah Para Rasul itu hanya dua yang menonjol, Petrus dan Paulus. Ya, Petrus kepada orang-orang Yahudi, Paulus kepada di luar Yahudi. Tetapi mujizat demi mujizat mereka kerjakan. Walaupun pengecut sebelumnya, tetapi Tuhan ubahkan dengan luar biasa. Ya, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sekali lagi, berjalan di belakang Yesus, mau tidak mau kita pun belajar mengubah apa yang perlu kita utamakan dalam hidup kita. Ya, oh ternyata ini yang Tuhan mau dalam saya mengikuti Dia. Di mana kita bisa menemukan itu? Dalam kebenaran firman Tuhan yang kita sering baca, yang kita sering dengar dalam khotbah-khotbah yang ada. Ya, apa yang perlu kita utamakan dalam hidup kita, lalu memahami apa yang Yesus inginkan dalam kehidupan ini. Ya, di Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di akhir renungan saya ada ilustrasi saudara. Suatu ketika seorang cucu, ya, dia datang kepada kakeknya, dia bilang begini, "Kek, kenapa ya air ini pahit kalau ditaruh serbuk pahit?" Ya iyalah serbuk pahit gitu ya, pahit lah gitu. Di gelas saudara. Coba kamu minum. Iya pahit kek. Iya karena kan gelasnya kecil gitu ya. Tetap dia pahit. Jadi gimana kek itu? Oke, karena dekat rumahnya ada danau, ayo kita pergi ke danau. Bawa lagi serbuk itu dan si kakek itu tuangkan serbuk itu di danau. Coba kamu aduk, diaduklah air itu di danau. Akhirnya coba kamu ambil air itu, kamu minum. Minumlah cucu ini. Pahit enggak? Enggak pahit. Kenapa bisa seperti itu? Karena pahitnya itu berada di wadah yang besar. Danau saudara. Tadi cuma di gelas kecil, pahit tetap ada di situ. Oh seperti itu ya, iya. Ilustrasi itu boleh kita renungkan saudara. Ada kalanya kita mengikut Tuhan, Tuhan sudah terdepan. Tuhan sudah nomor satu lah. Kita di belakang, sudah taat beribadah. Sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan, doa puasa. Ya. Tapi kita melewati pengalaman yang pahit. Adakah di sini pernah melewati pengalaman yang pahit? Atau lagi sedang melewati pengalaman yang pahit saudara? Saudara harus
membesarkan kapasitas saudara di dalam Tuhan. Karena kepahitan hidup itu, pergumulan hidup itu, kalau kita tampung dalam kapasitas kita yang kecil, itu kita akan ngomel. Itu kita akan bisa dikatakan berontak. Tetapi kepahitan hidup, pengalaman hidup, ketika kita ikut Yesus, ya saya katakan ada air mata. Tapi kita taruh dalam kapasitas kita yang besar, saya percaya pahit itu jadi manis. Air mata itu jadi mutiara-mutiara yang indah. Bagaimana kita bisa menambah kapasitas kita agar supaya kita bisa melewati realita, fakta, kenyataan hidup yang ada? Ya, kita semakin dekat dengan guru kita itu. Kita semakin belajar, banyak belajar. Tadi saya sementara buat khotbah ini, saudara, kebetulan saya piket di SMP. Tiba-tiba sesi 3 jam 11 di SAC, lagu saya dengar. Dibandingkan dengan keindahan dunia, surga lebih indah. Itu saudara. Jadi merenungkan juga saudara dalam hidup ini. Ya, kita tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil oleh Tuhan, saudara. Sementara juga pas lihat YouTube, kebetulan ibu rohani, ibu gembala saya yang di Jakarta itu, dia membuat ya kesaksian hidup. Ya, pas saya dengar itu, waduh, saudara, begitu sedih juga ya, yang istri almarhum Pendeta Rudi Makal, dia menceritakan ketika dia keluar dari rumah sakit, dia bilang begini ke anaknya, yuk kita mampir dulu di rumah sakit papa gitu, karena berdekatan. Kita mampir dulu. Terdiam mereka. Ayo, mah, papa udah pulang, gitu kan. Oh, sudah pulang, kapan pulangnya? Terdiam juga anaknya gitu. Ternyata pas itu mereka berat hati untuk menyampaikan karena istrinya almarhum Om Rudi lagi penyembuhan COVID, saudara. Jadi bisi drop. Akhirnya singkat cerita, anaknya memberanikan diri katakan bahwa sudah dipanggil oleh Tuhan. Di situ di kesaksian, saudara, saya sampai share itu, saya pas baca dengar kesaksian itu juga, jadi deg-degan juga, saudara ya. Benar-benar luar biasa Tuhan bekerja dalam kehidupan hamba Tuhan, khususnya Ibu Gembala yang ada di Jakarta. Dia sempat, di jalan itu katanya dia teriak gitu ya. Dia berteriak dan sambil dia menyembah Tuhan. Tetapi setelah sampai di rumah, apa yang terjadi? Bisa melewati masa kritis itu. Dan tepat tanggal 2 Oktober itu, ternyata pas almarhum Rudi dipanggil, pas happy wedding anniversary dari almarhum Pendeta Rudi dan istrinya. Wah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pas dengar cerita itu di kesaksian, lebih saya merenungkan kehidupan. Wah Tuhan, saya tidak tahu kapan Tuhan panggil, tapi saya mau ketika saya dipanggil oleh Tuhan, ada dalam pelayanan. Karena kata-kata itu yang saya teringat dengan kata-kata dari kakak saya. Ketika 2006, tanggal 22 Agustus 2006 lulus SMA, jam 2 subuh saya mengalami insiden kecelakaan. Ya, saya sudah meninggal kata teman-teman saya dan kata kakak saya. Ketika kakak saya datang, kakak saya cuma berdoa begini, Tuhan, kalau Tuhan mau ambil adik saya, jangan waktu dia seperti ini, tapi waktu dia pelayanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lebih merenungkan kehidupan ini. Kita mengikut Tuhan itu apa sih tujuannya gitu? Agar supaya diberkati, sebenarnya itu cuma bonus. Matius 6 ayat 33. Tetapi ketika kita memang ikut Tuhan, Tuhan yang menjadi pemimpin, Tuhan yang berada di depan dan kita yang ada di belakang, ya, saya terlalu yakin ada hal-hal yang besar, hal-hal yang indah yang kita nikmati di dunia ini.
Walaupun keadaan realita, nggak mungkin kita menikmati hal itu. Tapi itulah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara kita patut bersyukurlah. Kita sampai hari ini masih bisa beribadah kepada Tuhan. Tandanya kita menomorsatukan Tuhan yang di depan, saya di belakang, saya mau ikut Tuhan, mengiring Tuhan, ikut Tuhan apapun konsekuensinya, saya mau tetap iring Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mengundang main musik. Kalau saudara bisa yang lagu tadi kita boleh nyanyikan sama-sama saudara. Kita juga mulai merenungkan kehidupan ini saudara ya. Kalau misalnya masih kita terikat dengan hal-hal dosa itu, mari kita tinggalkan hal dosa itu. Kita mau berjalan bersama dengan Yesus. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku yang begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Dari awal lagi kita nyanyikan pujian ini. Saat sunyi, saat sepi, mari kita merenungkan setiap kehidupan kita. Haleluya. Kalau mungkin saudara masih ada dosa yang melekat dalam hidup kita, mari kita lepaskan itu. Jangan kita sia-siakan kasih karunia Tuhan yang sudah tercurah dalam hidup kita. Ya Tuhan, tanpa salib Tuhan bersamaku. Ya Yesus, sungguh aku. Amin Tuhan. Kalau ada yang belum kita bereskan, entah kepahitan terhadap sesama kita, iri, dengki, bereskan itu. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan. Amin Tuhan, memikul salib. Nanti dengan hormat Om Devi Dema akan berdoa. Mari saudara kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga buat firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan lewat hamba-Mu. Biarlah Tuhan setiap firman-Mu yang kami dengar itu boleh mengubah kehidupan kami, mengajar kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan firman-Mu itu hidup di dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu menjadi jalan kehidupan kami Tuhan, yang menuntun untuk kami tetap setia taat kepada Engkau Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan Yesus
Di dalam kehidupan sehari-hari kami boleh mengutamakan Engkau, lebih mengutamakan Engkau daripada segala-galanya Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami berkenan di hadapan Engkau. Bapa di dalam surga, mengampuni setiap salah dosa kami. Bila kami ada di dalam dosa dan nista Tuhan, kami ingin Tuhan Yesus seperti apa yang Engkau suruh. Kami ingin Tuhan seperti apa yang firman-Mu mau. Kami ingin melepaskan semuanya itu Tuhan Yesus. Dan biarlah kehidupan kami berkenan di hadapan Engkau. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah membawakan firman-Mu, memakai kehidupannya lebih heran lagi Tuhan di dalam pelayanannya, memakai kehidupannya Tuhan, dan biarlah setiap firman-Mu yang disampaikan di mana-mana tempat Tuhan, membawa banyak jiwa untuk kemuliaan dan hormat nama Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bila sebentar kami akan membawa kurban syukur kami Tuhan, Engkau yang sudah terlebih dahulu memberkati kami Tuhan, dan biarlah Tuhan kami kembalikan ucapan syukur kami lewat korban kami, dan itu dipakai untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.